selamat datang di channel Zona Cerita Menarik. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana gunung bisa terbentuk. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Cerita Menarik. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update, kisah seru, unik, dan penuh inspirasi dari berbagai cerita menarik di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita luar biasa yang bikin kamu terhibur, sekaligus menambah wawasan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, supaya makin banyak orang ikut menikmati cerita-cerita menarik ini. Sejak peradaban manusia dimulai, gunung-gunung telah berdiri sebagai simbol keagungan dan misteri alam. Puncaknya yang menjulang tinggi, lembahnya yang dalam, dan lerengnya yang curam selalu mempesona dan menginspirasi kita. Dari pegunungan Himalaya yang menembus awan hingga deretan pegunungan berapi di cincin api Pasifik, setiap gunung menceritakan kisah yang luar biasa tentang kekuatan bumi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya struktur raksasa ini bisa terbentuk? Apakah ada semacam kekuatan magis yang mengangkat mereka dari dataran rendah? Atau adakah proses geologis yang dahsyat yang bekerja tanpa henti selama jutaan tahun? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita pada sebuah perjalanan mendalam ke jantung planet kita, mengungkap dinamika lempeng tektonik, kekuatan api dari dalam bumi, dan proses erosi yang tak kenal lelah. Ini adalah kisah tentang bagaimana bumi memahat dirinya sendiri, menciptakan lanskap yang begitu beragam dan menakjubkan yang kita saksikan hari ini. Untuk memahami pembentukan gunung, kita harus terlebih dahulu memahami struktur planet kita. Bumi bukanlah sebuah bola padat dan statis. Sebaliknya, permukaannya yang kita sebut kerak bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik raksasa yang terus-menerus bergerak. Bayangkan kerak bumi seperti teka-teki jigsaw raksasa yang kepingannya saling bergeser satu sama lain. Meskipun sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per tahun kira-kira, secepat pertumbuhan kuku jari kita, gerakan lempeng-lempeng inilah yang menjadi kekuatan pendorong utama di balik sebagian besar pembentukan gunung. Ada sekitar 7 hingga 8 lempeng besar dan banyak lempeng kecil yang semuanya mengambang di atas lapisan batuan cair panas yang lebih lunak di bawahnya yang disebut astenosfer. Ketika lempeng-lempeng ini saling berinteraksi bertumbukan, saling bergeser atau menjauh, mereka menciptakan tekanan dan gesekan yang luar biasa, memicu gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tentu saja pembentukan pegunungan yang megah. Cara paling umum gunung terbentuk adalah melalui tabrakan lempeng tektonik yang menghasilkan apa yang kita sebut pegunungan lipatan fault mountains. Proses ini terjadi ketika dua lempeng benua yang sama-sama memiliki kepadatan rendah dan mengambang tinggi di atas mantel bumi saling bertabrakan. Karena tidak ada lempeng yang bisa tenggelam di bawah yang lain, dengan mudah kedua lempeng itu saling mendorong dengan kekuatan yang luar biasa. Tekanan lateral yang masif ini menyebabkan lapisan-lapisan batuan di tepian lempeng menjadi terlipat, mengerut, dan terangkat ke atas, seperti saat kita mendorong kedua ujung karpet sehingga bagian tengahnya terangkat. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun, dengan batuan yang terkompresi dan terdorong semakin tinggi, membentuk deretan pegunungan yang tinggi dan kompleks. Contoh paling spektakuler dari pegunungan lipatan adalah pegunungan Himalaya, yang terbentuk dari tabrakan terus-menerus antara lempeng India dan lempeng Eurasia, menciptakan puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest. Selain pegunungan lipatan, tabrakan lempeng juga bisa menghasilkan gunung melalui proses yang disebut subduksi. Subduksi terjadi ketika satu lempeng samudra yang lebih padat tenggelam di bawah lempeng benua yang lebih ringan atau lempeng samudra lainnya.
Saat lempeng samudra turun ke dalam mantel bumi, ia membawa serta air dan material sedimen yang kemudian meleleh di bawah panas dan tekanan ekstrem. Magma yang terbentuk ini menjadi lebih ringan dan naik ke permukaan, membentuk rantai gunung berapi di atas lempeng yang menindih. Proses ini dikenal sebagai pegunungan busur vulkanik. Contoh klasik dari jenis pembentukan gunung ini adalah pegunungan Andes di Amerika Selatan yang terbentuk sebagai hasil dari subduksi lempeng Nazca di bawah lempeng Amerika Selatan. Di sepanjang pegunungan Andes, terdapat banyak gunung berapi aktif yang secara konstan menambah tinggi dan massa deretan pegunungan ini, menunjukkan kekuatan dahsyat subduksi. Meskipun tabrakan lempeng benua menciptakan pegunungan lipatan dan subduksi menciptakan gunung berapi, ada juga jenis pegunungan yang terbentuk dari retakan atau patahan di kerak bumi. Ini disebut pegunungan patahan balok, fault block mountains. Proses ini terjadi di area di mana kerak bumi mengalami peregangan atau pemampatan. Ketika gaya tektonik menyebabkan batuan di kerak bumi retak dan membentuk sesar patahan, batuan di salah satu sisi sesar bisa terangkat, sementara yang lain turun. Ini menciptakan deretan gunung dengan satu sisi yang seringkali sangat curam dan sisi lainnya miring landai. Misalnya, di wilayah Basin and Range di Amerika Serikat bagian barat, peregangan kerak bumi telah menciptakan ribuan sesar, menghasilkan pegunungan yang memanjang dan lembah-lembah. Di antaranya, pegunungan Sierra Nevada di California dengan lereng barat yang landai dan lereng timur yang curam adalah contoh utama dari pegunungan patahan balok yang terbentuk melalui proses angkatan. Selain kekuatan tektonik yang mendorong dan memampatkan, gunung juga dapat terbentuk murni dari aktivitas vulkanik, bahkan di luar zona subduksi. Jenis gunung ini dikenal sebagai gunung berapi kerucut atau stratovolcano. Mereka terbentuk ketika magma dari dalam bumi naik ke permukaan melalui saluran vulkanik dan meletus. Material yang dimuntahkan seperti lava cair, abu, dan batuan piroklastik menumpuk di sekitar lubang letusan dari waktu ke waktu, lapis demi lapis, mendingin dan mengeras. Setiap letusan baru akan menambah tinggi dan lebar gunung secara bertahap membangun kerucut vulkanik yang kita kenal. Bentuk gunung berapi ini bisa sangat bervariasi, dari perisai yang landai seperti Mauna Loa di Hawaii yang terbentuk dari lava yang sangat cair, hingga kerucut komposit yang curam seperti Gunung Fuji di Jepang atau Gunung Merapi di Indonesia yang terbentuk dari letusan eksplosif yang memuntahkan abu dan batuan. Bahkan pulau-pulau vulkanik seperti Hawaii adalah puncak-puncak gunung berapi raksasa yang terbentuk dari dasar laut. Meskipun sebagian besar gunung terbentuk dari proses tektonik dan vulkanik yang mendorong batuan ke atas, ada juga jenis gunung yang terbentuk melalui proses yang berlawanan, erosi. Ini disebut pegunungan sisa erosional mountains atau pegunungan terisolasi. Proses ini dimulai ketika sebuah wilayah yang relatif datar atau dataran tinggi yang luas terangkat secara geologis oleh kekuatan dari dalam bumi, tanpa harus melalui lipatan atau patahan yang signifikan. Kemudian, selama jutaan tahun, kekuatan alam di permukaan bumi seperti air sungai dan hujan, angin dan gletser secara perlahan, namun pasti mengikis batuan yang lebih lunak di wilayah tersebut. Batuan yang lebih keras dan lebih tahan terhadap erosi akan tersisa, berdiri sebagai puncak-puncak terisolasi atau deretan pegunungan. Pegunungan Catskill di New York yang dulunya merupakan dataran tinggi luas yang kemudian terkikis adalah contoh dari jenis pembentukan gunung ini, di mana waktu dan kekuatan cuaca menjadi pemahat utamanya. Tak peduli bagaimanapun proses
proses awalnya, setelah gunung terbentuk, mereka tidak pernah benar-benar statis. Mereka terus-menerus dibentuk ulang oleh kekuatan erosi dan pelapukan. Angin dan hujan mengikis batuan. Air yang membeku di sela-sela batuan dapat memperlebar retakan dan memecah batuan. Serta gletser raksasa dapat mengukir lembah-lembah berbentuk U yang dalam dan membulatkan puncak-puncak. Proses erosi ini secara perlahan mengurangi ketinggian gunung, mengubah bentuknya dan mengangkut sedimen ke tempat lain. Di sisi lain, kekuatan tektonik dari dalam bumi juga terus bekerja, mengangkat pegunungan kembali, meskipun pada kecepatan yang sangat lambat. Ini adalah siklus abadi antara pembentukan dan penghancuran, antara dorongan ke atas dan pengikisan ke bawah yang membentuk lanskap bumi selama miliaran tahun. Keseimbangan dinamis inilah yang menjaga gunung-gunung tetap menjadi fitur yang menonjol di permukaan planet kita. Penting untuk diingat bahwa pembentukan gunung bukanlah peristiwa sesaat. Ini adalah proses geologis yang berlangsung dalam skala waktu yang sangat panjang, memakan waktu jutaan hingga puluhan juta tahun. Sebuah gunung yang kita lihat hari ini mungkin telah dimulai sebagai lipatan kecil di dasar laut jutaan tahun yang lalu. Kemudian terangkat secara bertahap, dibentuk oleh letusan gunung berapi, dan kemudian diukir oleh erosi selama ion. Studi tentang bagaimana gunung terbentuk tidak hanya membantu kita memahami sejarah geologis bumi, tetapi juga memberikan wawasan tentang kekuatan dahsyat yang bekerja di bawah kaki kita. Dari gempa bumi yang menggoncang daratan hingga letusan gunung berapi yang memuntahkan material panas. Semua ini adalah manifestasi dari planet yang hidup dan dinamis, terus-menerus memahat dirinya sendiri dengan cara yang luar biasa. Gunung-gunung adalah arsip sejarah bumi yang tercetak dalam batuan. Jadi, kesimpulannya, gunung bisa terbentuk melalui 3 mekanisme utama: tabrakan, lempeng tektonik yang melipat, atau mematahkan kerak bumi, aktivitas vulkanik yang menumpuk material letusan, dan erosi yang mengukir batuan yang lebih lunak dari dataran tinggi yang terangkat. Setiap gunung yang kita lihat adalah bukti bisu dari kekuatan geologis yang dahsyat yang telah membentuk bumi selama jutaan tahun. Mereka adalah raksasa yang terus-menerus bergerak, berubah, dan berinteraksi dengan kekuatan alam, menciptakan lanskap yang tak terhitung indahnya, dan memberikan kita petunjuk penting tentang sejarah dinamis planet kita. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Cerita Menarik, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.